Halo Big Bangers, apa kabar? Kesempatan episode ini agak berbeda. Mentor disuruh membuka acara. Kita lihat sekarang apa yang akan kita bicarakan. Di sini ada sayur-sayuran, di sini ada tempat sampah. Rasanya ada ahlinya yang bisa menjelaskan ini. Bagaimana kalau kita panggil host kita? Ya, yang sangat terkenal, Andi F. Noya. Jadi, Ya, mentor dikerjain. bagaimana rasanya jadi pembawa acara? Berat ya? Malu ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi kalau Jadi ingat tadi apa? apa katanya? Hah? Ini di Ini sini tempat ada sampah, di situ ada sayur-sayuran. Apa hubungannya? Lah jelas sesudah Apa kita tuh? makan-makan di sana, sampahnya kita buang ke sini. Oke. Baik, ini cerita ada korelasinya, tetapi ini nanti kita akan bahas. Kita mulai dulu dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di sana. Ini berkaitan dengan anak-anak muda Ya. yang punya kepedulian terhadap para petani. Oke. Ya, ini kita bicara agriculture ya, agrikultur. Nah, dua anak muda ini siapa? Nanti kita akan lihat sama-sama ya apa cerita mereka. Tapi sebelum itu mari kita simak dulu nih snapshot berikut ini. Pasar Sehat Genteng yang berlokasi di Desa Marga Laksana, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat, merupakan satu-satunya pasar swadaya di Kabupaten Garut yang menjadi contoh pengelolaan pasar bersih, aman, dan sehat oleh banyak kalangan dari dalam dan luar negeri. Keunggulan dari pasar sehat ini antara lain menyediakan pengelolaan limbah, juga dilengkapi kamera pemantau CCTV di lingkungan pasar. Bahkan harga kiosnya pun sangat murah. Para pedagang hanya perlu membayar Rp3.000 saja per hari. Keunikan lain dari pasar tradisional ini adalah pedagangnya merupakan para petani langsung dan masyarakat prasejahtera yang ada di lingkungan sekitar. Karena pada mulanya, pasar ini dibangun untuk memudahkan para petani yang harus berjalan jauh dan membayar transportasi mahal ke pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah. Adalah kakak beradik Budi Isnaini dan Taufik Hidayat yang mendirikan pasar ini di tahun 2010. Mulai dari 12 kios, kini Pasar Sehat Genteng sudah memiliki 350 kios dan lapak yang tidak hanya membantu mensejahterakan petani, tapi juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Iya. Luar biasa. Jadi kita akan mendengarkan cerita tentang pasar yang sehat, pasar Genteng. Betul. Ini di Garut ini Ya. ya. Dan di balik itu ada dua anak muda yang menjadi penggagas. Mari kita sambut aja ya. Panggil saja sekarang. Ya, Taufik dan Budi. Iya, Budi apa kabar? Baik, Pak. Taufik. Iya. Datang dari mana ini? Dari Garut, Mas. Garut. Kok bisa ada anak Garut keren-keren begini ya? Iya. Itu keren-keren. Iya. Oh keren memang Garut Keren, ya. Garut ya. Iya. Padahal dia anak pasar kan ya? Ya, gede di pasar, Mas. Oh gede di pasar. Ini kan kita lihat ada buah-buahan, sayur-sayuran ya, berkaitan dengan apa yang Budi dan Taufik lakukan. Bagaimana kalau kita sambil jalan ke sana aja, Boleh, ceritanya boleh, di sana Mas. ya? Ya, Mas. Coba cerita, berangkat dari pemikiran apa kok tiba-tiba kalian ingin agar petani-petani mendapatkan tempat untuk berjualan di sana? Ya. Jadi awalnya gini, Mas, kita itu di bawah naungan Yayasan Setia Bakti. Jadi Yayasan Setia Bakti itu sebuah lembaga NGO di Kabupaten Garut di Kecamatan Cilawu, bergerak pertama ada 3 sektor, Mas ya. Jadi pertama bergerak dalam sektor pendidikan, yang kedua sektor bisnis, yang ketiga sektor sosial. Pada tahun 90 dulu perintis yayasan mendirikan sektor pendidikan. Tujuannya satu, ingin membantu masyarakat karena di sana banyak, mayoritas itu kurang mampu, Mas, petani kurang mampu, banyak yang putus sekolah karena akses pendidikan sulit saat itu. Selain sulit, mahal ya. Jadi didirikan sekolah yang bertujuan untuk membantu kalangan menengah ke bawah, Mas. Tujuannya, harapan yayasan dengan adanya semacam program ya, menunjang program pemerintah melalui dunia pendidikan yang murah dan terjangkau, diharapkan ada peningkatan kualitas SDM, Mas, di Kecamatan Cilawu. Nah, itu memang dirasakan dampaknya, tapi kami dari generasi muda di yayasan ingin mengakselerasi, Mas. Jadi selain dari gerakan pendidikannya, kami ingin mendorong percepatan melalui kegiatan ekonomi kerakyatan. Kebetulan saya melihat di Cilawu itu, pertama, daerah Genteng itu merupakan daerah yang cukup strategis, di mana Genteng itu merupakan akses utama menuju ke 14
desa Mas. Ini sentralnya ya. Sentralnya. Jadi dibandingkan posisi pasar pemerintah ya yang ada di Cilawu hanya mengakomodir 3 desa. Kalau kami ini kurang lebih ada 14 desa. Jadi dari lokasi strategis. Yang kedua, potensi masyarakat Mas dari mulai petaninya ya, lahannya subur gitu. Di sana itu cukup banyak potensi-potensi yang kami lihat, tapi ini tidak dikembangkan, tidak dimaksimalkan sehingga taraf ekonomi masyarakatnya ya gitu-gitu aja Mas. Gitu aja. Petani? Petaninya kan dikarenakan akses ke pasarnya jauh, yang terdekat 8 kilo, yang ke pasar pusatnya, pasar utama, pasar induk kurang lebih 12 kilo Mas. Jadi mereka hanya menunggu Tenggulak gitu aja ya, cuma pengepul terus dibawa ke sana. Kalau mereka ke sana sendiri ongkosnya terlalu besar ya. Nggak akan bisa jual nutup mereka dengan keuntungan dari hasil tani mereka ya. Makanya kami buat sebuah gerakan, awalnya sih bukan pasar, pertamanya ingin dibuat sentra usaha Mas. Sentra usaha menampung para petani supaya bisa menjual hasil pertaniannya di situ. Mereka di situ. Nah, pasar Sehat Genteng kami buat konsep yang berbeda Mas dengan pasar pemerintah. Apa bedanya? Jadi pertama kami buat pasar dengan konsep ramah bagi yang lemah. Kalau pasar pemerintah kan yang jualan yang mampu menengah ke atas Mas ya, yang punya modal kuat ya mereka bisa berjualan. Kalau kami enggak. Apa? Kami desain ramah bagi yang lemah itu jadi semurah mungkin Mas, seterjangkau mungkin. Dari mulai harga yang tadi lapak ya Mas ya. Lapak kita kontrakan dalam 1 tahun itu hanya 750.000 per lapak Mas. Lapak itu bentuknya seperti apa? Ya ini, seperti berapa kali benar? Oh ini. Oh, ini dia. Iya, berapa? 750.000 Sebulan? 1 tahun. Oh, 1 1 tahun. tahun Mas ya. Oh. Oke. Yang kios-kiosnya tadi ya kalau ya. dilihat di tampilannya itu dari mulai 1.200.000 sampai 1.800.000 Mas. Saya dengar ada yang juga dijual per hari ya. Nah, kami itu membuat semacam konsep jadi tidak usah bayar cash Mas, tapi mereka dicicil per hari gitu. Bayarnya yang 750.000 itu mereka jadi ringan gitu, ya. lebih ringan gitu. Karena kalau tujuan kita kan ingin membantu yang kurang mampu ya Mas ya. Kalau sistemnya jual beli kios, sistemnya harus bayar cash, mereka tetap gak bakal bisa jualan gitu. Makanya dengan adanya konsep ini ya, awalnya kita mendirikan hanya 12 kios Mas pertama. Awalnya ya. Awalnya 12 kios. Bangun kiosnya juga dana dari yayasan. Swadaya dengan masyarakat. Oh, jadi konsep ini kami sebelum membuat itu sering dalam pengajian-pengajian, acara-acara Karang Taruna sering diutarakan gitu. Persyaratannya apa? Bisa petani boleh? Petani boleh. Artinya apa? Ibu rumah tangga nggak ada persyaratan apa-apa Pak. Yang penting mereka ingin Artinya maksudnya dianggap sebagai kelompok yang lemah gitu. Oh. Bagaimana screeningnya? Kalau pedagang besar mau masuk di situ? Yang pasti kami melihat yang pertama yang diprioritaskan warga sekitar ya Mas ya. Warga sekitar. Yang kedua para petani. Yang ketiga pedagang asongan yang biasa keliling-keliling kampung kan kasihan gitu. Lebih baik di situ aja. Ya, gitu, tersentralisasi ya. Gitu yang termasuk yang yang mau alih profesi. Dagangannya diatur nggak? Kamu dagang buah ini, kamu buah ini, kamu buah ini, atau boleh bebas? Boleh silahkan mau jualan apapun. Tapi kami menerapkan ini Mas ada konsep pemisahan klasifikasi barang yang dijual. Jadi kita ada blok-blok khusus antara blok yang sayuran, kemudian yang kering. Sama-sama pecah belah juga. Segmen kalau pasar pemerintah kan Mas, jalan raya nih ya. Jalan raya di depan itu langsung barang-barang basahan, daging, sayur, tempe gitu kan Mas ya. Akhirnya orang mau masuk itu kan jadi cuman ini aja Mas, dari motor, dari angkot itu turun, naik lagi pulang gitu kan. Nah, itu kami rubah. Itu kan bikin macet, bikin becek kan. Nah, kami rubah. Jadi yang produk-produk tadi kami basah Mas, produk basah kami simpan di paling belakang. Paling belakang. Yang kering di depan. Yang kering di depan gitu. Kenapa? Satu, itu tidak membuat macet Mas. Tidak bau juga. Tidak bau ya. Yang kedua, itu kan jadi produk inti ya Mas, produk utama yang dicari masyarakat. Orang pasti akan masuk. Nah kan orang melewati pasti lewat. Nah gitu karena itu segmen yang paling dicari ada di belakang. Akhirnya yang tengah itu kan, yang tadinya orang mau datang cuma mau beli tempe nih. Tiba-tiba lihat kerudung nih pas lewat. Jadi hampir ibu-ibu biasanya itu ya. Gitu. Rencana beli daging, sampai sana beli ini, sampai terakhir pas di los dagingnya uangnya habis. Betul. Terus ini apa ini? Bentuk ya ini. Jadi tiap hari itu ada ini kalau orang menabung. Ini menabung. Jadi tiap hari nyimpen 2.000, 10.000. Dalam 1 tahun kontrak dia ke kita ya paling 2 lapak 1,5 juta Mas. Tapi dia tabungnya bisa sampai 15 juta, bisa sampai 18 juta. Nah, supaya lebih jelas apa yang dirasakan oleh petani atau pedagang di pasar Sehat Genteng ini, boleh ya kita undang petaninya ya? Boleh. Katanya sudah datang dengan petani ya? Iya. Baik. Ada. Namanya siapa? Pak Rahman. Baik, kita panggil Pak Rahman untuk naik ke atas panggung.
Wah, ini petaninya udah makmur ini kalau ganteng kayak gini. Iya. Pak Rahman, apa kabar? Baik saja. Nah, Pak Rahman, Ya. nanti cerita ya, apa manfaat yang Pak Rahman dapatkan bersama tentu saja petani-petani yang lain setelah adanya Pasar Sehat Genteng. Tapi sebelum itu kita break dulu. Do more, do good, Big Bang.